Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Warman Isral Al-Farabi dengan nomor induk mahasiswa 24011100322 dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur negara demokrasi meliputi beberapa hal diantaranya. Menurut Bagirmanan, unsur-unsur negara demokrasi memang mencakup beberapa hal penting yang menjadi pilar dari sistem demokrasi itu sendiri. Di antaranya adalah yang pertama, adanya kesempatan untuk dipilih untuk menduduki jabatan tertentu. Ini mencemirkan prinsip kesetaraan hal politik, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri atau dicalonkan dalam jabatan publik. Kemudian yang kedua, terdapat berbagai sumber informasi. Hal ini menunjang prinsip keterbukaan dan kebebasan informasi yang memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi dari berbagai pihak agar bisa mengambil keputusan secara rasional dalam kehidupan politik. Kemudian yang ketiga, adanya pemilihan yang bebas dan jujur merupakan salah satu fondasi utama dari demokrasi. Pemilihan harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil agar benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Kemudian tentang soal kedua, yaitu apakah sudah sesuai dengan sistem check and balances? Jawabannya menurut saya sendiri di sini iya. Karena proses ini mencerminkan prinsip check and balances dalam sistem keternegaraan Indonesia, karena DPR sebagai lembaga legislatif tidak bisa langsung memberhentikan presiden, maka hanya bisa mengusungkan. Kemudian yang kedua, Mahkamah Konstitusi yaitu MK sebagai lembaga yudikatif melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan hukum secara independen. Kemudian yang ketiga, MPR sebagai lembaga yang memiliki kedaulatan rakyat memutuskan pemberhentian berdasarkan hasil. Kemudian lanjut kepada soal jelaskan kedua nilai tersebut, yaitu nilai yang terkandung dalam HAM adalah nilai kesamaan dan kebebasan. Nilai kesamaan ini menyatakan bahwa setiap manusia memiliki derajat dalam martabat yang sama tanpa memandang, yang pertama itu ras, kedua agama, ketiga jenis kelamin, keempat suku bangsa, kelima status sosial, keenam pandangan politik, dan terakhir ketujuh perbedaan lainnya. Kemudian nilai kebebasan menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup, berpikir, beragama, dan bertindak sesuai dengan kehendakannya selama tidak melanggar hak lain atau melanggar hukum. Kebebasan ini mencakup antara lain kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kebebasan pendapat dan berekspresi. Kemudian kita ada yang kedua, yaitu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Keempat, kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggal. Kelima, kebebasan berserikat dan berkumpul. Kebebasan HAM bersifat melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh negara atau pihak manapun kecuali dalam batas tertentu dan untuk kepentingan umum yang sah, misalnya menjaga ketertiban, menjaga moral, atau keselamatan publik. Kemudian lanjut kepada soal HTN mempelajari negara dalam keadaan diam, sedangkan Han mempelajari dalam keadaan bergerak. Pernyataan bahwa hukum tata negara mempelajari negara hukum keadaan diam, sedangkan hukum administrasi negara mempelajari negara dalam keadaan bergerak. Hukum tata negara dalam keadaan diam karena HTN mempelajari struktur dasar dan organisasi daerah. Kemudian yang kedua, fokus pada aspek konstitusional seperti bentuk negara dan pemerintahan, pembagian kekuasaan, kedudukan lembaga tinggi negara, sistem pemilu kewarganegaraan, dan hak dasar warga negara. Sedangkan Han hukum administrasi negara itu negara dalam keadaan bergerak.
Yang pertama, Han mempelajari kegiatan operasional pemerintahan sehari-hari. Kemudian yang kedua, fokus pada tindakan administratif yang dilakukan oleh penjabat atau lembaga negara, seperti pertama, pembuatan keputusan atau tindakan administratif. Kemudian yang kedua, pelayanan publik. Ketiga, pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Keempat, kesengketa antara warga dan penjabat pemerintahan. Sepertinya dan saya akan melanjutkan tentang contoh-contoh soal terakhir ya. Contoh-contoh konkretnya. Ya, contoh-contoh konkret keuntungan pelaksanaan otonomi daerah dan kelemahan pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama itu keuntungannya. Yang nomor satu, peningkatan efisiensi dan responsivitas pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah lebih tahu kebutuhan masyarakat lokal sehingga pelayanan publik bisa lebih tepat sasaran. Contoh, pemerintahan kota Surabaya berhasil mengembangkan sistem layanan publik berbasis teknologi yang cepat dan efisien karena tahu kondisi kotanya secara langsung. Kemudian pemberdayaan daerah dan masyarakat lokal. Nomor 2 ini ada pemberdayaan daerah dan masyarakat lokal. Daerah punya peluang mengembangkan potensi ekonomi, budaya, dan sosialnya. Contoh, Kabupaten Banyuwangi. Di Kabupaten Banyuwangi sendiri sesuai memajukan pariwisata lokal melalui program Festival Banyuwangi yang meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga, pendidikan, demokrasi, dan partisipasi publik. Warga bisa lebih aktif mengawasi dan terlibat dalam pemerintahan daerah. Contoh, forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah memungkinkan masyarakat ikut menyusul program pembangunan tahunan. Itu keuntungannya. Sedangkan kelemahan pelaksanaan otonomi daerah, yang pertama itu ada timbulnya ketimpangan antara daerah. Daerah yang kaya sumber daya lebih cepat maju, sementara daerah miskin tertinggal. Contoh, Papua dan Nusa Tenggara masih kesulitan membangun infrastruktur karena keterbatasan anggaran dan SDM. Berbeda dengan Jawa atau Bali. Kemudian yang kedua, potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Otonomi memberi wewenang besar, tapi kadang tidak dibarengi pengawasan yang ketat. Contoh, banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi dana APBD, seperti kasus korupsi mantan Bupati Probolinggo dan Gubernur Papua. Ketiga, koordinasi pusat daerah bisa melemah. Kebijakan pusat bisa berbenturan dengan kepentingan daerah, juga komunikasi buruk. Contoh, beberapa daerah menolak program pemerintah pusat seperti pembangunan infrastruktur karena dinilai tidak sesuai kebutuhan. Ya, seperti itu penjelasan saya tentang unsur-unsur negara demokrasi meliputi beberapa hal. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada ucapan yang tidak baik maupun baik diperjakan karena saya sedang belajar. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.